Pernahkah kamu ngerasa kayak dunia runtuh cuma gara-gara satu orang? Cewek yang dulunya kamu sayang, percaya bahkan mungkin kamu anggap rumah, tiba-tiba berubah. Ucapan, sikap, atau bahkan keputusannya bikin kamu terluka begitu dalam. Wajar kok rasa sakit itu valid. Tapi satu hal yang penting, kamu berhak buat bangkit, bukan terus terpuruk. Sayangnya banyak cowok yang justru salah langkah saat ngalamin hal ini. Ada yang ngejar balikan, ada yang numpuk rasa marah, bahkan ada yang sampai kehilangan jati diri. Padahal situasi kayak gini sebenarnya bisa jadi titik balik buat kamu jadi pribadi yang lebih kuat. Kuncinya, punya cara yang tepat buat ngadepin rasa takut ini, bukan cuma menekannya. Di video ini saya bakal kasih 10 cara cerdas, praktis, dan realistis buat ngadepin cewek yang sudah nyakitin kamu. Bukan tips klise yang sudah sering kamu dengar, tapi langkah yang bisa bikin kamu benar-benar move forward. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di bagian terakhir ada insight penting yang sering banget cowok abaikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara ngadepin cewek yang nyakitin kamu yang pertama, yaitu adalah ubah luka jadi bahan bakar perubahan. Bayangkan seperti ini, seorang atlet lari pernah cedera berat sampai dokter bilang dia tidak bakal bisa lari lagi. Tapi justru luka itu yang bikin dia latihan lebih keras, belajar teknik baru, dan akhirnya jadi juara. Luka tidak harus bikin kamu berhenti, malah bisa jadi alasan kamu buat terus maju. Saat kamu disakiti, pasti ada amarah, kekecewaan, bahkan rasa tidak berharga. Tapi daripada tenggelam di situ, coba alihkan energi itu buat hal yang konstruktif. Menurut Harvard Health Publishing, proses pemulihan emosional bisa memperkuat resiliensi kalau kamu aktif mengelola emosi, bukan mengabaikannya. Mulai dari hal kecil, tulis jurnal tentang apa yang kamu rasakan. Proses ini ngebantu kamu ngeluarin emosi tanpa harus melampiaskan ke hal negatif. Lama-lama kamu bakal lihat gimana rasa sakit itu berubah jadi pelajaran berharga. Setelah itu buat target baru buat diri sendiri. Mungkin belajar skill baru, olahraga rutin, atau upgrade karir. Fokus ke progres bisa bikin kamu punya kontrol lagi atas hidup kamu, dan itu penting banget di masa pemulihan. Ingat, semua orang hebat punya cerita tentang kejatuhan mereka. Mungkin luka ini adalah bagian penting dari cerita besar hidup kamu. Jangan cuma sembuh, tapi tumbuhlah. Kemudian cara yang kedua adalah jangan kejar penjelasan yang tidak akan kamu dapatkan. Kamu mungkin terus mikir, kenapa dia kayak gitu? Apa salahku? Apa aku kurang baik? Ini wajar banget. Tapi hati-hati, mengejar jawaban yang tidak akan kamu dapatkan cuma bakal bikin kamu makin terjebak di masa lalu. Tidak semua orang mampu atau mau kasih penjelasan yang jujur. Kadang orang nyakitin bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka sendiri tidak tahu cara mengelola perasaan atau masalah pribadinya. Mencari jawaban dari orang yang melukai kamu seringkali cuma bikin kamu makin bingung. Menurut Journal of Social and Personal Relationship, 61% orang yang berhenti mengejar closure merasa lebih cepat pulih secara emosional. Artinya, menerima ketidakjelasan bisa jadi langkah penting dalam proses healing kamu. Daripada terus nanya kenapa, coba ubah pertanyaannya seperti, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Gimana aku bisa lebih baik buat diriku sendiri ke depan? Dengan mindset kayak gini, kamu berhenti jadi korban situasi dan mulai jadi aktor utama dalam hidup kamu. Ingat, kadang tidak tahu jawabannya adalah jawaban itu sendiri. Lepaskan keinginan buat memahami sesuatu yang mungkin memang tidak bisa dipahami. Kemudian cara yang ketiga adalah jaga batasan, hindari kontak yang tidak perlu. Di zaman serba digital seperti sekarang, godaan untuk terus memantau dia sangat besar. Stalking media sosial, ngecek story, atau bahkan chat cuma buat nanya kabar. Padahal ujungnya malah bikin kamu makin sulit move on. Menjaga jarak itu penting. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sayang sama kesehatan mental kamu. Tanpa jarak yang jelas, kamu terus ketarik ke dalam dinamika lama yang bikin luka makin susah sembuh. Riset dari Cyber Psychology, Behavior and Social Networking menunjukkan bahwa semakin sering seseorang memantau mantan lewat media sosial, semakin sulit mereka move on. Jadi jangan ragu buat mute, unfollow, atau bahkan blok sementara waktu.
Kalau dia masih berusaha kontak kamu, tegaslah. Jelaskan kamu butuh ruang buat diri sendiri. Ini bukan soal benci, tapi soal menghargai proses pemulihan kamu sendiri. Percayalah, semakin kamu jaga batasan, semakin cepat kamu bisa lepas dari bayang-bayang hubungan lama. Dan yang paling penting, kamu kasih kesempatan buat dirimu sendiri, buat hidup sepenuhnya lagi. Kemudian cara yang keempat adalah rangkullah support system di sekitarmu. Di masa kayak gini, jangan merasa kamu harus kuat sendirian. Justru membuka diri ke orang lain bisa jadi salah satu kunci penyembuhan paling efektif. Teman, keluarga, bahkan komunitas bisa kasih dukungan yang kamu butuhkan. Kadang kita ngerasa gengsi atau takut dikira lemah kalau cerita. Tapi faktanya, berbagi perasaan ke orang yang tepat bisa bantu kamu melepaskan beban emosional yang berat banget kalau dipikul sendiri. Menurut American Psychological Association, dukungan sosial punya dampak signifikan dalam mempercepat pemulihan emosional. Bahkan sekedar ngobrol bareng sahabat bisa ngebantu otak kita ngurangin stres dan rasa cemas. Coba jujur sama teman dekat kamu. Ceritakan apa yang kamu rasakan tanpa takut dihakimi. Jangan lupa juga buat terbuka sama keluarga kalau kamu merasa nyaman. Mereka mungkin tidak bisa kasih solusi, tapi kadang cukup dengan didengar aja sudah bikin hati jauh lebih lega. Dan kalau kamu ngerasa butuh bantuan profesional, tidak ada salahnya konsultasi ke psikolog. Ini bukan tanda lemah, justru bukti kamu serius pengen sembuh dan berkembang. Kemudian cara ngadepin cewek yang nyakitin kamu, yang kelima adalah fokus bangun diri lewat hal baru. Setelah hubungan berakhir, kamu punya kesempatan emas buat fokus ke diri sendiri. Daripada ngabisin waktu mikirin dia, kenapa tidak kamu alihkan buat belajar dan berkembang? Coba ingat hal-hal yang dulu kamu pengen lakuin tapi kehalang karena hubungan. Mungkin belajar gitar, ambil kursus, mulai bisnis kecil, atau explore hobi baru. Aktivitas kayak gini tidak cuma ngisi waktu, tapi juga ningkatin rasa percaya diri. Menurut National Institute of Health, belajar hal baru bisa ningkatin hormon dopamin, hormon yang bikin kita bahagia dan termotivasi. Jadi, makin kamu produktif, makin besar peluang kamu buat merasa lebih baik. Mulailah dengan langkah kecil, buat list hal yang pengen kamu pelajari atau coba. Atur jadwal rutin buat ngejalaninnya. Tidak usah buru-buru jadi expert, yang penting kamu nikmatin prosesnya. Dengan sibuk bangun diri, kamu bakal sadar bahwa dunia kamu jauh lebih luas daripada hubungan yang sudah berlalu. Dan yang paling penting, kamu jadi lebih siap buat masa depan yang jauh lebih cerah. Kemudian cara yang keenam adalah izinkan diri kamu ngerasa sedih. Kebanyakan cowok diajarin buat kuat dan jangan baper. Apalagi pas habis disakiti cewek. Akibatnya banyak yang malah memendam perasaan. Padahal menolak rasa sedih justru bikin proses healing semakin lama. Kamu harus kasih izin ke diri sendiri buat ngerasa sedih. Itu bagian penting dari perjalanan kamu. Rasa sedih bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, berani menghadapi rasa sedih nunjukin keberanian emosional. Jangan heran kalau di awal kamu ngerasa berat banget. Itu wajar. Emosi itu kayak gelombang. Makin kamu lawan, makin kuat dorongannya. Tapi kalau kamu biarkan mengalir, lama-lama dia akan mereda sendiri. Menurut riset dari University of California, Berkeley, individu yang memproses emosi negatif secara sadar punya tingkat stres yang jauh lebih rendah dibanding yang menekannya. Jadi alih-alih pura-pura kuat, akui apa yang kamu rasakan. Coba sediakan waktu khusus buat me time. Dengarkan musik yang sesuai mood kamu, nulis jurnal, atau sekedar diam sambil merenung. Ini bukan buat ngasih makan kesedihan, tapi buat memvalidasi perasaan kamu. Setelah itu, kamu bakal lebih lega. Proses ini penting supaya kamu tidak bawa luka lama ke hubungan yang akan datang. Ingat, sedih adalah bagian dari proses sembuh. Jangan skip bagian ini, biar kamu benar-benar bisa move on secara sehat. Kemudian cara yang ketujuh adalah pelajari pola relasi yang terjadi. Setiap hubungan, apalagi yang bikin kamu terluka, pasti ninggalin jejak. Ini momen yang tepat buat evaluasi. Apakah ada pola tertentu yang selalu terulang dalam relasi kamu? Mungkin kamu cenderung milih pasangan yang manipulatif, atau sering terlalu cepat percaya. Daripada sekedar nyalahin mantan atau diri sendiri, lebih baik belajar dari pengalaman.
Tanyakan pada diri kamu, kenapa aku bisa terjebak di situasi seperti ini? Apa aku punya blind spot dalam memilih pasangan? Apa yang bisa aku perbaiki ke depan? Menurut Psychology Today, refleksi diri setelah hubungan gagal adalah prediktor utama kemampuan seseorang membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Orang yang meluangkan waktu buat belajar dari masa lalu lebih jarang mengulang pola yang sama. Buat catatan pribadi tentang hubungan kamu kemarin. Tulis hal-hal baik yang kamu pelajari, kesalahan yang pengen kamu hindari, dan red flag yang kedepannya pengen kamu waspadai. Ini bakal jadi panduan pribadi yang sangat berharga. Ingat, tujuan bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat tumbuh jadi pribadi yang lebih sadar dan bijaksana. Setiap hubungan adalah guru, bahkan yang paling bikin sakit sekalipun. Kemudian cara yang ke-8 adalah jangan terjebak di mentalitas. Aku harus bikin dia nyesel. Setelah disakiti, gampang banget buat kebawa pikiran kayak nanti dia bakal nyesel ninggalin aku. Ini reaksi alami, tapi hati-hati. Kalau kamu terus fokus ke situ, kamu malah jadi terjebak di masa lalu dan bikin proses move on makin lama. Keinginan buat balas dendam atau bikin dia nyesel sebenarnya cuma bentuk lain dari keterikatan emosional. Selama kamu masih pengen dia ngelihat perubahan kamu atau ngarep pengakuan darinya, artinya kamu belum sepenuhnya lepas. Menurut Frontier in Psychology, fokus ke pembuktian diri buat membalas dendam emosional justru berkorelasi dengan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Energi kamu lebih baik dipakai buat pengembangan diri, bukan buat drama yang tidak ada ujungnya. Ingat, perubahan terbaik adalah perubahan yang kamu lakukan buat diri kamu sendiri, bukan buat bikin dia ngeliat atau ngerasa nyesel. Kalau suatu saat dia lihat kamu udah jauh berkembang, itu bonus, tapi bukan itu tujuan utamanya. Lepaskan obsesi buat ngebuktiin sesuatu ke dia. Buktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu pantas bahagia terlepas dari siapapun yang sudah melukai kamu. Kemudian cara yang ke-9 adalah jangan terburu-buru masuk ke hubungan baru. Godaan buat cepat-cepat cari pelarian setelah disakiti itu sangat besar. Banyak yang mikir, kalau punya pacar baru pasti bisa lupain dia. Padahal langkah kayak gitu seringkali cuma bikin luka lama makin tertutup rapat tanpa benar-benar sembuh. Hubungan baru itu kayak bangun rumah. Kalau pondasinya masih retak atau hati kamu belum siap, sekuat apapun dindingnya cepat atau lambat bakal runtuh juga. Kamu butuh waktu buat benar-benar pulih dan mengenali lagi apa yang kamu inginkan dari pasangan. Data dari Journal of Social Psychology menunjukkan bahwa orang yang buru-buru masuk ke hubungan rebound cenderung punya tingkat kepuasan hubungan yang lebih rendah, serta lebih rentan mengulangi pola negatif dari hubungan sebelumnya. Luangkan waktu buat benar-benar mengenali diri sendiri lagi. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang tidak mau kamu tolerir lagi di hubungan ke depan. Dengan begitu, kamu bukan cuma punya pacar, tapi bisa bangun relasi yang lebih sehat. Ingat, nggak ada deadline buat bahagia, pelan-pelan saja, fokus pulih dulu. Baru setelah itu, buka hati lagi kalau kamu memang sudah siap secara emosional. Kemudian cara ngadepin cewek yang nyakitin kamu yang terakhir atau yang ke-10 adalah percaya bahwa kamu pantas bahagia lagi. Setelah disakiti, gampang banget buat ngerasa kayak aku nggak cukup baik atau mungkin aku nggak pantas dicintai. Jangan biarkan pikiran kayak gitu menguasai kamu. Semua orang punya masa lalu, tapi bukan berarti masa depan kamu harus ditentukan oleh masa lalu itu. Kamu berhak buat bahagia, kamu pantas dicintai dengan sehat. Tanpa manipulasi, tanpa rasa takut. Proses healing itu bukan cuma soal melepaskan orang lain, tapi juga memulihkan keyakinan pada diri sendiri. Menurut American Psychological Association, self-compassion atau rasa kasih sayang ke diri sendiri punya peran krusial dalam pemulihan emosional. Orang yang belajar memanfaatkan dan menerima diri sendiri cenderung lebih cepat move on dan lebih bahagia. Mulai rawat self-talk kamu. Ucapin ke diri sendiri setiap hari, aku pantas bahagia. Ganti pikiran negatif dengan afirmasi yang membangun. Kelilingi diri kamu sama lingkungan yang suportif dan positif. Ingat ini,
Disakiti bukan berarti kamu gagal. Justru lewat proses ini, kamu lagi ditempa buat jadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Masa depan kamu masih penuh kemungkinan baik. Percaya sama itu. Menjalani proses penyembuhan setelah disakiti memang tidak mudah. Tapi ingat, setiap luka yang kamu hadapi bisa jadi pintu menuju versi dirimu yang lebih bijak, kuat, dan siap menghadapi tantangan hidup berikutnya. Jangan takut buat merasa, jangan takut buat berubah. Pelan-pelan, langkah demi langkah, kamu bakal sampai di titik di mana rasa sakit ini cuma jadi bagian kecil dari perjalanan besar hidup kamu. 10 cara yang barusan kita bahas bukan solusi instan, tapi pondasi buat kamu bangun masa depan yang lebih sehat secara emosional. Terapkan satu persatu dengan kesadaran penuh dan kasih waktu buat diri kamu sendiri buat pulih. Tidak usah terburu-buru, tidak usah merasa harus sempurna. Perjalanan tiap orang beda-beda, dan itu tidak apa-apa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya juga pengen banget baca pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi pelipur lara buat yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, kamu pantas bahagia, kamu pantas dicintai dengan sehat, dan kamu pasti bisa bangkit lagi, semangat terus. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan share video ini agar ada lebih banyak orang di luar sana yang mendapatkan manfaatnya. Karena memang urusan hati adalah urusan yang berat, dan banyak hal yang tidak selesai karena hati, dan banyak juga hal yang gagal karena hati. Sekian dari video ini, wassalam.